Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue mau ceritain tentang kisah seseorang, sebut saja Lala, yang dimana temannya memakai susuk pemikat. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang. Oke, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Di sini Lala mempunyai teman yang bernama Rahmi, dan Rahmi suka sama temannya Lala yang bernama Adit. Suatu hari Lala dan Adit mereka janjian untuk pergi ke kafe yang baru dibuka di tengah kota. Karena kafe itu baru, akhirnya Lala mengajak Rahmi, sedangkan Adit mengajak temannya yang bernama Angga. Sesampainya mereka di kafe itu, mereka mulai berbincang-bincang. Tiba-tiba Adit bilang ke Lala kalau Adit suka sama perempuan yang duduk bersebelahan sama mereka berempat. Adit bilang kalau Adit suka sama wanita itu. Adit bilang kalau wanita itu cantik banget. Dia mau kenalan sama cewek itu, tapi dia malu banget untuk ngajak kenalan. Lah, kok gue kayak tertarik banget sih sama cewek itu? Tolong minta nomornya dong, gue malu banget soalnya. Hah, siapa? Cewek itu? Yakin lo, Dit? Kok kayaknya biasa aja deh. Kok lo bisa suka sih? Gue juga dong, tolong mintain nomor itu cewek. Parah sih, gue harus kenalan. Ya udah deh, gue bantuin buat minta nomor handphonenya. Akhirnya Lala menghampiri wanita tersebut untuk meminta nomor teleponnya. Saat Lala sudah dekat dengan wanita itu, Lala agak heran dengan wajah wanita itu. Seperti ada yang aneh. Lala malah melihat seperti ada sesuatu aneh yang menyelimuti tubuh wanita itu. Di situ Lala tetap berpikir positif. Lala hanya berpikir mungkin wanita itu hanya diikuti atau ditempeli dengan makhluk halus yang ada di sekitar situ. Atau ada sosok yang ingin mendekati wanita itu. Karena itu tempat baru jadi dan banyak aktivitas makhluk lain. Lala agak heran kenapa Adit bisa bilang kalau wanita itu cantik banget. Padahal yang Lala lihat biasa aja. Bahkan Lala lihat wanita itu terlihat aneh dan seram. Saat Lala sudah mendapatkan nomor telepon wanita itu, Lala langsung balik ke tempat mereka duduk dan mengasih nomor wanita itu kepada Adit dan Angga. Sepanjang mereka nongkrong di kafe itu, Adit dan Angga terus memperhatikan wanita yang duduk di sebelahnya itu. Dan akhirnya mereka berempat bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Rahmi bilang, "La, cewek tadi kenapa cantik banget sih?" "Hah, cantik? Menurut kamu cantik, Rahmi?" "Iya, cantik banget. Kapan ya gue bisa cantik kayak gitu? Pengen banget deh. Apa cuma gue yang lihat cewek itu biasa aja? Malah kayak ada yang aneh di tubuhnya." Di tengah perbincangan itu, ada seorang ibu pengemis yang menghampiri mereka. "Itu susuk, Neng. Yang Neng lihat ada yang aneh karena Neng bisa lihat. Dan itu salah satu pengaruh dari pemakai susuk, Neng." Ibu itu terus berjalan sambil berbicara. Ibu, tunggu bentar, Bu. Ibu tahu dari mana?" Lala yang sambil berusaha mengejar ibu itu. Saat Lala berusaha untuk mengejar ibu itu, entah kemana ibu itu pergi dan menghilang. Di situ Lala masih tidak menghiraukan perkataan ibu pengemis itu. Setelah kejadian beberapa hari, Lala penasaran sama perkataan ibu-ibu itu. Dan Rahmi pun setiap jam menanyakan apa benar kalau perempuan itu pakai susuk. Dan akhirnya Lala mengajak abangnya yang bernama Abang Irham. Abang Irham memang bisa melihat dan lebih paham soal itu. Dan untungnya Abang Irham mau bertemu dengan wanita itu. Namun di situ Lala tidak bilang kalau mereka ingin bertemu dengan wanita yang dikira Lala memakai susuk. Lalu Lala menyuruh Adit untuk bertemuan dengan wanita itu. Karena Adit lebih kenal dengan wanita itu dibanding Lala. Setelah itu Lala, Bang Irham, Adit, dan wanita itu ketemuan di kafe yang dimana pertama mereka bertemu. Nah, di situ ekspresi Bang Irham ketika melihat wanita itu seperti jijik dan aneh. Sedangkan berbanding terbalik dengan Adit. Bahkan Adit lupa dengan keadaan sekeliling. Sakingnya terpesona dengan kecantikan wanita itu. Dan di tengah obrolan mereka, entah dari mana tiba-tiba Rahmi datang dan ikut menimbrung dengan mereka. Gak tahu kenapa, tiba-tiba Abang Irham lama-lama semakin risih dan mengajak Lala untuk segera pulang. "Dek, gue ada perlu nih, pulang yuk." "Yuk pulang, Bang." "Adit, Rahmi,
gue pulang duluan ya, bye-bye. Di situ Lala sadar Abang Irham benar-benar risih dan akhirnya Lala mengiyakan ajakan Abang Irham untuk segera pulang. Di jalan menuju parkiran, Bang Irham bertanya, kenapa Lala sampai punya teman seperti itu? Dek, kenapa punya teman kayak gitu sih? Gak risih apa? Jadi gini bang, sebenarnya sih gue gak deket sama itu cewek. Gue baru kenal beberapa hari lalu di kafe itu. Itu cewek kayak pakai yang aneh-aneh dek. Sama bang, gue juga mikir kayak gitu. Tapi gue berpikir positif aja, tapi kayaknya itu sengaja dipasang deh. Nah bang, sebenarnya gue ajak abang itu pengen tahu bener apa enggak kalau cewek itu pakai susuk. Kan abang lebih paham sama yang kayak gituan. Soalnya pas pertama kali ketemu, pas gue sama Rahmi jalan pulang, di jalan ada ibu-ibu pengemis. Dan ibu-ibu pengemis itu bilang kalau cewek itu pakai susuk. Iya deh, dia pakai susuk. Gila banget gak sih cewek pakai kayak gituan buat memikat orang lain. Mereka pun pulang. Pas udah sampai di rumah, Lala langsung menelpon Rahmi dan memberitahu Rahmi kalau perempuan itu beneran pakai susuk. Rahmi, lu tahu nggak? Ternyata bener cewek itu pakai susuk. Hah, yang bener lu? Jangan ngada-ngada. Dia beneran pakai susuk. Iya beneran, kata abang gua. Kalau nggak percaya tanyain aja. Setelah mereka selesai berteleponan, akhirnya Rahmi malam-malam pergi ke rumah Lala. Si Rahmi datang ke rumah Lala dan menceritakan, dan dia cerita dia melihat cewek itu semakin cantik pas Bang Irham sama Lala pulang. Karena keasikan ngobrol tentang susuk yang dipakai wanita itu, mereka nggak sadar kalau udah malam. Dan akhirnya Rami izin untuk menginap di rumah Lala, dan ibunya Rami mengizinkan kalau Rami menginap di rumah Lala untuk semalam. Mereka keasikan ngobrol hingga tak sadar jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Pas mereka berusaha tidur, nggak tahu kenapa tiba-tiba gorden kamar gerak-gerak kayak ada yang narik, padahal jendela kamar tertutup, sedangkan mereka berdua duduk di atas kasur yang jauh dari jendela. Hal itu terus terjadi hingga akhirnya di atas gorden Lala melihat tangan yang menggelantung. Di situ Lala teriak. Di situ Rahmi kaget dan bingung kenapa Lala teriak. Sampai-sampai Bang Irham kebangun dan lari ke kamarnya Lala. Ada apa? Kenapa tadi teriak? Tadi bang, gue lihat tangan di atas gorden. Tangan? Gak ada tangan kok. Ada bang, ada. Emang tadi kalian ngobrolin apa? Tadi kita ngobrol susuk yang dipakai cewek tadi siang kak. Pantas aja, ada yang kepanggil. Udah kalian cepatan tidur. Pintu kamar gak usah dikunci. Abang tidur di ruang tengah. Setelah itu Lala berusaha tidur. Namun Lala tidak bisa tidur sampai subuh. Pas pagi, Rami langsung minta pulang dan dianterin Bang Irham. Ibu dan bapak pergi kerja. Saat sekitar jam 7 pagi, Lala seperti mengantuk banget. Akhirnya Lala tertidur. Belum lama terlelap, Lala bermimpi kalau ada cewek cantik yang nawarin benda macam-macam bentuk untuk memikat orang lain. Apa menurut kalian cerita ini berakhir dengan Lala bermimpi itu? Belum, masih panjang ceritanya. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Gua Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.